Babul hal. Bermula ini suatu bab pada menyatakan hukum hal. Al-halu huwal ismul mansub. Hal adalah isim yang mansub. Al-mufassiru yang menyatakan atau menjelaskan, liman bahama bagi yang sesuatu yang tersembunyi, minal hayati dari kelakuan-kelakuan. Nahwu seumpama ja'a Zaidun raqiban, datang si Zaid hal keadaannya berkendaraan. Faraqibtul farasa musrajan, dan telah menunggang aku akan kuda hal keadaannya berpelana. Falaqitu Abdallahi raqiban, dan telah berjumpa aku dengan Abdullah hal keadaannya menunggang kendaraan. Wa ma asbaha zalik, dan apa-apa yang menyerupainya. Wala yakunul hal, dan tidak adalah hal itu illa kecuali nakiratan isim nakirah. Wala yakunu, dan tidak adalah hal itu illa ba'da tamamil kalam, kecuali setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibuha, dan tidak adalah yang mempunyai hal itu illa ma'rifatan, kecuali isim ma'rifah. Babut tamyiz. Bermula ini suatu bab pada menyatakan hukum tamyiz. At-tamyiz, bermula tamyiz itu huwal ismul mansub, adalah isim yang mansub. Al-mufassiru, yang menjelaskan, liman bahama bagi sesuatu yang tersembunyi, minaz zawad daripada zawad zat-zat. Nahu qaulika, seumpama perkataan engkau, tasabbaba Zaidun arakan, telah melimpah oleh Zaid jihad peluhnya. Fatafaqqa'a Bakrun syahman, dan telah melimpahlah oleh Bakar jihad gemuknya. Fataba Muhammadun nafsan, dan telah baik oleh Muhammad jihad dirinya. Wa ishtaraitu 20, dan telah membeli aku akan 20 gulaman budak. Wa malaktu 90 na'jatan, dan telah memiliki aku akan 90 kambing Jawa. Wa Zaidun akramu minka aban, dan bermula Zaid itu lebih mulia daripada engkau nisbah ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih tampan daripada engkau nisbah wajahnya. Wala yakunu, dan tidak adalah tamyiz itu illa nakiratan, kecuali isim nakirah. Wala yakunu, dan tidak adalah tamyiz itu illa kecuali ba'da tamamil kalam, setelah sempurnanya kata. Al-hal huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Jadi pengertian hal, huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang samar dari keadaan-keadaan, baik itu menjelaskan keadaan fa'il, maf'ul bih, atau keduanya. Hal harus berupa timbangan isim fa'il atau isim maf'ul. Hal kada boleh lain pada timbangan isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi hal itu dikatakan timbangan isim fa'il atau isim maf'ul. Contohnya, ja'a Zaidun minal madrasati raqiban. Ja'a itu fa'il, Zaidun itu fa'il, min huruf jar, al madrasati majrur, raqiban itu hal. Raqiban timbangan isim fa'il. Zaid datang dari sekolah dalam keadaan berkendaraan. Kemudian contoh kedua, marartu bi Zaidin madruban. Aku melewati Zaid dalam keadaan dipukul. Madruban itu menjadi hal, dan madruban itu timbangan isim maf'ul.
syarat hal ada 3. 1. Hal harus isim nakirah. Rakiban, madruban, itu isim nakirah. Salah satu ciri isim nakirah yakni pakai tanwin. Kemudian yang kedua, hal harus sesudah sempurnanya kalam. Maksudnya apabila ada fi'il maka ada fa'il dulu. Hanya boleh ada hal. Atau misal ada mubtada, ada khabar dulu. Hanya boleh ada hal. Contohnya di sini jaa fi'il, zaidun fa'il, huruf jar min, al madrasah majrur. Nah, itu sempurna sudah kalam. Rakiban hanya boleh. Marartu bi zaidin madruban, itu sempurna juga kalamnya sudah. Yang ketiga, sahibul hal harus isim ma'rifah. Maksudnya yang mempunyai keadaan itu harus isim ma'rifah. Seperti contoh, datang oleh Zaid dari sekolah dalam keadaan berkendaraan. Nah, yang diceritakan itu Zaid. Nah, Zaid itu sahibul hal ngalamnya, yang mempunyai keadaan. Keadaannya apa Zaid itu? Keadaannya Zaid adalah berkendaraan. Nah, jadi Zaid itu ngarannya sahibul hal, isim ma'rifah karena nama orang. Adapun tamyiz, huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat, yaitu isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang samar dari zat-zat. Contohnya, ishtara itu ishrina kitaban, aku membeli 20 kitab. Jadi tamyiz itu terletak setelah bilangan dari 11 sampai 99. Maka kalimat yang terletak setelah bilangan tersebut kedudukannya tamyiz dan hukumnya adalah nasab atau mansub. Yang kedua, tamyiz itu bisa pula terletak setelah isim timbangan af'alu atau disebut dengan isim tafdil, isim yang memberi makna lebih. Contohnya, Zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia darimu dari segi ayahnya. Zaidun mubtada, akramu khabar mubtada, min huruf jar, ka isim dhamir yang menjadi majrur, aban tamyiz. Tamyiznya disebabkan akramu karena timbangan af'alu. Atau Zaidun ajmalu minka wajhan, Zaid lebih tampan darimu wajahnya. Jadi biasanya tamyiz itu setelah bilangan 11 sampai 99 atau setelah isim tafdil, isim berwazan af'alu. Lalu perbedaan hal dan tamyiz, ya ini adalah hal itu menjelaskan keadaan, adapun tamyiz menjelaskan zat. Jadi perbedaan hal dan tamyiz adalah hal menjelaskan keadaan, tamyiz menjelaskan zat. Adapun syarat-syarat tamyiz diantaranya yang pertama, tamyiz itu berupa isim nakirah. Kitaban, aban, wajhan, nah itu isim nakirah. Yang kedua, tamyiz itu sesudah sempurnanya kalam juga. Nah, jadi sempurna kalam hanya boleh ada tamyiz, ada mubtada, ada khabar, hanya boleh tamyiz. Tamyiz tidak boleh berdahulu daripada amilnya. Jadi tamyiz itu kada boleh terletak lebih awal daripada bilangan atau daripada isim tafdil. Dan kebiasaan tamyiz itu adalah isim mufrad. Adapun i'rabnya itu mirip-mirip dengan maf'ul bih. Misal raqiban halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Contoh i'rab tamyiz, kitaban
tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.